Ya, berikut kita lanjutkan. Jadi hampir sejam, 45 menit. Jadi sampai setengah 12, gila. Gila. Jangan gila-gila. Sebab kata guruku dulu, kalau ceramah nak kinai potongan jemo duduk. Kalau dia lah ngunjo lipat 3 kali, ngunjo lipat. Nah, tutup Cuman mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak terlalu menjadi perhatian, jadi pedoman bagi aku. Tetapi kalau ada nguap sikok baik, langsung kututup. Baik, yang kedua, sebentar lagi ya kita ngaji. Yang kedua, untuk apa kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, yang mana iman kita ini tentu sangat berbeda dengan iman para nabi dan rasul dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya para nabi dan rasul dan para wali Allah, ketika ia mendapatkan cobaan, maka ia semakin teguh dan meningkatlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita al-insan mahalul khata'i wa nisyan, iman kita ini yang tidak pernah dari khilaf, salah dan dosa, kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh ada nyodang berduit naik imano. Naik sembahyang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik husuk. Ada pula nyodang buntu husuk dia kan, dia kayo ngulang nedo husuk banyak gawe. Ada pula dia buntu pas kayo nedo husuk lagi, ada pula kayo dia husuk pas buntu nedo husuk lagi. Ibu-ibu kira-kira dang berduit husuk apa dang buntu husuk? Benar-benar. Oh, husuk kalau alhamdulillah ya. Amon jemo pada kami kayono sembayang, amon dia dang buntu udah kawone do gole agi hujan terus lokak kati undangan banyak, dia husuk batas ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya alangkah banyak undangan jemo sedekah. Lanang kunene 20 sertian dia nyobataan ku maju sedekah lo mancing tula jalo tula mika tula. Allahu akbar. Lah pikir masih pikir sami Allahu liman hamidah sampai terakhir ka kemanonya ka luka nak menuhi undangan tadi lah dapat luka undangan subuh tadi sembahyang udem siang undangan tengah mulai lagi lain rupa. Ngapa? Karena sholat tadi tidak punya ilmu, ngulang lagi beda lagi pikiran. Allahu akbar. Balik undangan ini. Ay, kecewa nih anak undangan di sana tadi. Ibatano mano, ibatano roti baik, ibatano. Aman dulu ayam, aman dulu. Allahu akbar. Gelas siko, ini udah sesuai. Ngagi ongkos, ngagi ayam. Adone donya model itu. Ya. Inilah iman kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau iman Rasulullah semakin diuji oleh Allah, semakin ia meningkatlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini perlu dijaga. Iman ini mahal. Mengapa Ustadz dikatakan iman ini adalah tingkat pertama kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah? Nikmat kedua adalah kesehatan dan kesempatan. Nikmat yang ketiga adalah Allah karuniakan anak yang soleh dan soleha. Dan nikmat yang keempat adalah yang paling banyak, yang paling bawah. Banyak manusia gila ngambil nikmat ini. Nikmat apa? Nikmatnya harta benda. Ini adalah nikmat yang paling bawah. Mengapa dikatakan nikmat pangkat jabatan harta ini paling bawah? Dikarenakan ia harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus sama. Asalnya baik, maka harus dibelanjakan dengan baik juga. Kalau kita mendapatkan harta itu tidak baik, dibelanjakan ke tidak baik akan mendapat konsekuensinya. Kalau kita mendapatkan tidak baik, kita belanjakan kepada arah yang baik, itu pun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jerih payah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan harta itu tadi harus baik mendapatkannya, harus juga baik membelanjakannya. Maka inilah nikmat ini disebut nikmat yang paling banyak,
paling bawah dan manusia tidak banyak selamat dengan nikmat ini. Nah, hadirin sekalian, nikmat iman inilah yang paling mahal yang patut kita jaga. Mengapa? Karena iman ini begitu banyak manusia yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa Nabi Nuh umur, Bu? Umur Nabi Nuh berapa, Bu? 800 tahun berjuang berdakwah mengajak manusia beriman kepada Allah. Dalam 100 tahun, ya, dalam 100 tahun hanya satu manusia yang beriman kepada Allah. Dalam 800 tahun hanya 80 orang yang beriman kepada Allah. Mahal di debu. Mahal di debu. Belum puluh Kak Yunus zaman itu ada amplop kapo. Makanya aku kalau ceramahnya dindaknya anakku mikir-mikir ke amplop. Serius. Baca panitia tuh. Ya, siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ayahnya tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus tidak kurang dakwanya. Nabi Yunus tidak kurang dakwanya. Lama dia dakwah, banyak pula manusia tidak beriman kepada Allah. Terakhir, Rasulullah SAW tidak kurang dakwah Rasul. Antara Mekah dan Madinah, Rasulullah mengajak orang beriman kepada Allah. Tetapi sayang seribu sayang, banyak manusia yang langsung bertemu dengan Rasulullah tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Yang lebih menyedihkan Rasulullah, pamannya sendiri, uaknya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu yang lainnya, terkecuali Abu Gosok. Abu Gosok tu ngajak segor dia Pak, gesek dandang laju. Ya, di majlis sedekah payah, ya. Maka inilah dikatakan iman. Sedangkan kita Pak, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, akan tetapi Allah titipkan hidayah. Setelah kita lahir di atas muka bumi ini, kita telah beriman kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Nah, maka dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW inilah kita untuk menjaga keimanan. Karena Isra Mi'raj ini adalah bicara keimanan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata-kata dari yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ia diawali dengan kalimat tasbih. Ketika ayat itu diawali dengan kalimat tasbih, dengan kalimat memuji Allah, memuji diri sendiri Allah, maka artinya itu, kejadian itu tidak bisa kita akali lagi. Nedo tahu dicerna dengan akal pikiran lagi. Apalagi akal pikiran kita ini banyaknya 2 giga. Dikit-dikit marah. Maka untuk memaknai daripada Isra Mi'raj ini, yang mampu menyelaminya adalah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang awalnya subhana itu tidak banyak. Contoh, di mana lagi? Di Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma, dan seterusnya. Itu dalil tentang jodoh. Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, hidup kita ini cuma 2 tugas kita. Yang pertama menuntut ilmu, dan yang kedua adalah mengamalkan ilmu pengetahuan. Cukup 2 itulah. Yang lain daripada itu tidak bisa dipikirkan. Itu adalah ketentuan takdir, qada dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bala, jodoh, rezeki. Bala, jodoh, rezeki. Ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala. Oi, lemak nian kita makan Kak Yunus. Nah, gulai masak kuning, gulai kalang pandak tuku, ulamo 3, macam 3 in 1. Ada petai, ada pula jering, ada pula kemangi. Pas nak makan, empai nyuap nedo bismillah, tergigit gigi. Lemak nedo.
Itulah bala, ya, tidak tahu kita. Kemudian itu bala. Kemudian jodoh. Siapa yang tahu jodoh? Bapak-bapak, ibu-ibu dulu. Siapa yang keruan, Bu? Jodoh dulu. Bapak-bapak, siapa yang tahu jodoh dulu? Jodoh itu misteri, mysterious problem. Misteri, tidak bisa kita menentukan. Maka jodoh itu tidak usah dipikirkan. Itu adalah urusan Allah Subhanahu. Banyak jemonyo bezak tinggi lanang, bezak tinggi lo Belando berpangkat, bando banyak dia kadang-kadang lah kadar luasa belum dapat jodoh. Ada banyak dia kecil panda, hitam, gawe ngojek tula. Bulu hidungnya lagi lang luar, neda diurus. Pas dia berjalan bertemu, nyok ini bini kapan? Alhamdulillah, ini nyok limo tak kena. Itulah jodoh, Pak. Itulah jodoh. Begitupun betina, dia alap, merasa alap nian, berpangkat, alap pokok kayu, berbanda banyak, dia beradik bangsawan. Banyak pula sampai main lagi kita temukan, nedo belum dapat jodoh. Ada pula kerba ini, ada pula alap nian. Kecil, panda, meresang dan tadi kan. Kadang-kadang berjilbab berhorpen, ditanyai, ada dia berjilbab berhorpen. Ditanyai jiku, cik, ini laki kamu? Oh ya, utatnya ini alhamdulillah aku nilai belaki 7 kali. Kenapa? Itulah jodoh. Maka tidak usah dipikirkan. Maka kalimat subhana ini adalah memuji dan ini tidak bisa dengan akal pikiran kita lagi. Maka Isra Mi'raj ini kejadian Rasulullah yang dalam hukum fisika ketika perjalanan itu ditempuh dengan jarak waktu yang sangat jauh, maka tentu ditempuh juga dalam waktu yang sangat lama juga. Ini jarak yang sangat jauh akan tetapi ditempuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka banyak jemaah jahiliyah dulu ngomongkan Nabi Muhammad itu gilo. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau Muhammad yang menceritakan, aku hakul yakin bahwa itu benar terjadi, bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mangko mudah, Bu. Tidak ada innama amru iza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh Bu ya, ada dah kecil. Dah kecil itu akibat hukum sebab dan akibat. Pasti ada endong, pasti ada. Nah, kalau Allah mau pacak di de jema nedo bendong, nedo bebapang ado. Pacak nedo. Pacak nedo. Pacak nedo. Nah, ini nedo konsentrasi lagi, ku tutup loh. Dengarkan. Allah berkehendak, ya. Allah berkehendak. Pacak nedo kate endong, kate bapang ado di dunia. Pacak nedo. Hah? Masih dua jawaban. Jawabannya pasti siapa contohnya? Nabi Adam, Nabi Isa adondong nek bapang. Adonyo adondong nek bapang. Nabi Isa. Allah yang mau. Allah yang mau. Contoh lagi, ini jam 11 pas. Ini jam 11 pas ya. Kira-kira pacak ini jam-jam aku pacak nedo aku buat jam aku nih langsung jam 6 ini. Pacak nedo. Pacak nedo. Ibu-ibu nenek do konsentrasi lagi. Masih sekali lagi, ini jam aku. Kita ngaji mata bae, maka terti kan. Ini jam aku. Aku nih nyoku nih on. Ini kan jam 11. Pacak nedo aku buat jam ini ku putar jam 6 sagini detik ini. Pacak ngapo? Karena jam aku, karena aku yang menghendaki. Begitupun Allah lebih dari segala-galanya. Ketika Allah menghendaki tadi, innama amruhu iza aroda saya ayyakula lahu kun fayakun. Paham Bu? Pak, paham Pak? Jangan paham-paham. Ya, baik berikutnya. Nah,
sebelum Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, itu namanya tahun Amul Hasni, tahun kesedihan, tahun duka. Sebelum Rasulullah dihibur Isra Mi'raj, Rasulullah dihibur Isra Mi'raj menjemput, yaitu sholat 50 waktu itu. Sedih luar biasa. Mengapa? Karena istri Rasulullah meninggal dunia, yang sepanjang hidupnya seorang bangsawan yang bernama Khadijah membantu perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, Pak, ame bini mate sedih di kamu, Pak? Serius, bias-bias. Sedih nih do. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak mati sedih nih do. Ay, biasalah ibu-ibu. Memang bapak-bapak nih, Bu, kalau dia meraung-meraung tuh dia nangis, banyak kejadiannya do, nak dipercaya kan? Oh. Mati sagi dia binyo. Oi, Bak, kata ana, makan Bak, kalau kamu tuanginan, tidak tinggal terus kendong kaban. Hari pertamanya tuh. Hari kedua, Bak, makan Bak, kalau kamu tuh demam pulau, jadi rorohan pulau, Bak. Aku tuh ingat terus ngendong kaban lainnya, kodaan kupio, kanan kiri, kanan kiri. Aku hindu nih ngendong kaban. Hari kedua. Hari ketiga mulai nonton film soleh, mulai obrol-obrolan, mulai sendagura, mulai lupa. Pada akhirnya sampailah 40 hari belum sampai, ada jemu sedekah, mulai pasang status. Barulah 1 bulan, nyanyi di atas panggung, diriku aku sudah tak dicekam kesepian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari pret. Ya, sedih, Bu, Nabi Muhammad sedih. Ya, apa yang membuat sedih? Wahai Fatimah, mendengarkan pesan dari Fatimah, sampaikan kepada ayahmu Fatimah, ketika aku ibumu mendahului ayahmu meninggal dunia, orang tuamu nanti masih melanjutkan perjuangannya, sedangkan tidak ada dana untuk menyeberang lautan, untuk menyeberang sungai. Maka sampaikan kepada ayahmu, kalau memang masih memerlukan dana, tidak ada dana, bongkar kuburan aku, ambil tulang belulangku, susun untuk jembatan, sebagai ayahmu berjuang dalam menegakkan agama Allah. Ada nih doti nama ini sama itu. Melanang ngambil anak, udah habis santanan, cepak-cepak nama. Khadijah ini orang yang kaya, bangsawan, hartanya habis demi menemani Rasulullah memperjuangkan agama Allah. Makanya Rasulullah itu sedih luar biasa karena ditinggal oleh orang yang sangat dicintai. Satu lagi Rasulullah yang membuat sedih dalam kehidupannya mengenang istrinya. Ketika itu juga berpesan bahwasanya, wahai Fatimah, kalau aku meninggal nanti, tolong katakan dengan orang tuamu bahwasanya sorban yang pertama kali ia pakai di Gua Hira mendapatkan hidayah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memintanya, wahai anakku Fatimah, untuk membalut jenazahku sebagai bukti aku istri Rasulullah dan semuanya habis untuk berjuang demi menegakkan agama Allah. Artinya lah buntu nian, habis nian, Bu. Diceritakan dalam sejarah, tampalan bajunya baik 20 tampalan. Di mana lagi sama 20 tampalan? Disejarahkan lagi bahwasanya Siti Khadijah tersebut ia menyusui Siti Fatimah sampai mengeluarkan darah saking buntunya. Maka Rasulullah sedih luar biasa. Jadi jangan banyak lanang-lanang, Pak. Woi, Pak, jangan dijadikan dalil bini tadi bahwa lanang itu bebini banyak itu menau Rasulullah. Rasulullah tuh mangke dia bebini lagi lama. Bukan masih hidup lah bebini. Ini banyak jadikan dalil-dalil bahwa dalil itu Rasulullah bebini banyak. Kecul itu. Jauh benar kecul. Rasulullah tuh mangke dia bebini lagi, bininya lah mati, lah lama pula dalam waktu tahunan empai bebini lagi. Ya, itu bukan sunnah Rasul, lah menganggap tuh. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Masuk kepada inti dan kesimpulan. Ketika Rasulullah dijemput dengan malaikat Jibril dan masuk ke dalam surga mengambil buruk, yaitu menjemput Rasulullah, Rasulullah dibelah dadanya untuk kedua kalinya, yaitu kalau pertama dulu, Bu, dibelah dadanya umur berapa tahun? Umur 40
tahun. Kemudian dibelah lagi dadanya untuk dicuci, diisi dengan penuh keimanan. Maka dengan kebersihan yang luar biasa tersebut, maka diajaklah Rasulullah untuk diisra mi'rajkan melalui Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit Sidratul Muntaha. Bertemulah di Sidratul Muntaha, keaslian daripada Allah perlihatkan keagungan yang diabadikan di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Rasulullah melihat keindahan yang Rasulullah itu tidak berpaling dan melihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Maka dibelah dada, dicuci. Hadirin sekalian, apa yang dapat kita ambil kesimpulan makna dari dibelah dada, dicuci? Artinya Bu, Rasulullah itu lah dibelah sekali dadanya, lah dicuci sekali, lah terhindar dari dosa, lah terhindar dari iri, dengki dan lain sebagainya. Akan tetapi masih dibelah untuk kedua kalinya. Apa makna? Bahwasanya ibadah kita itu tanpa bersih hati, bersih luar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mengajarkan pertama kali yang harus kita pelajari ilmu fikih, mengenal dulu. Kita harus membersihkan badan dulu, baru membersihkan hati, barulah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk tahu dan tidaknya suasana hati kita ini tergantung diri kita. Sebab hati kita ini ada 4 macam. Gila diambil ya kan, bagi kala itu. Gila, aku luluk jual obat, hanya masih konsentrasi nih dong kamu. Ibu nak untuk tahu kita suasana hati kita ini, maka kita dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW inilah hati kita ini ada 4 macam. Yang pertama adalah kolbun mayyitun. Apa kolbun mayyitun? Hati yang mati. Hati bagaikan mayit, orang hidup tetapi bagaikan mayat. Itu apa contoh? Ketika azan, hayya 'alas shalah, kenapa? Karena hati yang mati mendengar azan tetapi tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Tidak tergetar hatinya mendengarkan ayat, tidak tergetar hatinya mendengarkan azan, tidak tergetar hatinya untuk beribadah kepada Allah. Padahal ia mendengar tetapi tidak mendengar yang sesungguhnya, dia bagaikan mayat yang berjalan. Ustaz, apa cirinya kalau manusia kolbun mayitun itu? Lo mana aman lakiku Ustaz kolbun mayitun itu? Kalau laki ibu kena kolbun mayitun, cirinya aman dia lah diinjuk kacamata tadi diinjuk pula jarak jauh, dia masih baik rabun dekat. Itu ciri kolbun mayitun. Paham Bu? Nyo jauh kinaan, nyo damping nedo kinaan. Itu kolbun mayitun. Ustaz, ada di lagunya Ustaz kolbun mayitun itu. Ibu-ibu, keruan di lagu kolbun mayitun. Ada di kamu nyanyikannya. Nah, inilah siapa yang hobi nyanyi? Hobi kalian nyanyi? Lagu kolbun mayitun itu adalah lagu ranting yang patah. Kina elah nyanyinya. Karena tidak diperhatikan oleh bapak. Coba sama-sama. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanku, atau memang pindah ke Tanyok-tanyok ibu-ibu nih, aku harus bagai. Aku jawab tatai kam juga. Ngapo polo galak jadi dulu kan. Itu kolbun mayitun. Tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan anak, nak sembahyang pergi, nak nedo pergi. Oh, itu adalah kolbun mayitun. Maka bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita jemaah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Belum kita pacak bermanfaat untuk di luar rumah kita, minimal kita menjadi contoh bagi anak bini kita. Jangan sampai awak pandak berserindak, makan galak begawe nenda.
Kebilo makan suap pampan teguk kebilo makan suap pampam mulut betung bosongo lak bosong karit pulo. Anyo nedo bermanfaat. Gawe ngajak bebanta tulang gawe nenda. Sembayang nedo segala nedo. Sebab Bapak Ibu sekalian, beda kita dengan manusia itu. Coba jawab, Bu. Kalau aku mengucapkannya, kalau kamu tersinggung. Ada ayam bangkok, ada ayam kampung. Ayam bangkok neda samung ayam kampung walaupun sama-sama. Ada pisang raja, ada pisang Ambon. Pisang raja tidak sama dengan pisang Ambon walaupun sama-sama. Ada orang hutan, ada jemo Sukadana. Jemo hutan pasti beda walaupun sama-sama nggak jemo. Walaupun sama-sama. Ngapo? Karena jemo hutan tadi nedo sembayang. Jemaah hutan tadi nedo paca ngaji. Jemaah hutan tadi amon dia berduit, misalnya dia nedo na umroh, nedo tahu ilok ngejemo. Jemaah hutan nedo melaksanakan dia perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya kalau di sini ada jemaahnya nedo sembayang berarti samo ngejemo. Anak nedo sembayang berarti samo nge anak jemo. Kamu tuh lah jawab. Bini nedo sembayang berarti sama bini jemo. Kamu tulang atau kayaknya bukan aku banyak kan? Ya. Nah, beda manusia dengan binatang itu tipis. Kini perhatikan. Makan mising ngibal tido, makan mising ngibal tido. Ada nedo begitu lah ini. Ada nedo beda. Amal 4 nih lah. Makan, ngibal, mising, tidur. Apa bedanya? Kalau ditambah 1, makan, ngibal, mising, tidur, ibadah. Itulah beda kita dengan sebagai terakhir penutup ada suatu cerita. Cerita ini boleh kamu ambil inspirasinya. Karena anak 11:30, mungkin 1/4 jam. Ini jam 12, jam 11 lewat 1/4. Lah lebih sejam aku nih. Ini nak nambah ini Kak Yunus. Dia tahu ini. Ya sebelum ku ceritakan break dulu kan. Salatullah Tawasalna bismillah. Kasih. Bi ahlil badri asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang, nangis maya di dalam akibat diri. Salatullah salam segimin banyak dugi, batang kepayang di pinggir umo, empu berduit berpangkat tinggi, nedo sembayang nedo batin tuo ngilik kupik, sumur hidup takut ngaye, alangkah pulo sedut mati, kulhu sebatang nedo terari. Ya. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Ya. Bagilah. Ambillah kalau kuda itu tuh. Kata ibu-ibu, Ustadz, lolo mana nyender laki Ustadz, baca dengan salawat tadi, tapi harus diawali dengan salawat. Salatullah salamullah, jangan dimarahi ibu, aman nyender laki melalui salawatullah, jangan bebantah. Misalnya kan, salatullah salamullah diawali dengan
Pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua. Ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabi. Siko lagi bapak-bapak nak ngujuk bini. Pak nak diujuk bininya pak. Balik sini ke langsung kamu kan. Alangkah lemak makan ku ini dikubak di bawah kau. Alangkah lemak nginak dengar ini, lom diagalah tetawa. Nah, kalau kita pak pacak ngujuk bini pak, perjalanan kita tuh aku sehari nak pagi balik pacak. Asal diujuk kedai. Aku hantar ke sini tadi Kak Yunus. Udah aku tadi kujuk kedai bininya. Biniku kan pucuk jantung jika di bawah jantung di bawahnya tak berbuah lagi. Tahan dicancang tahan digantung mi cintaku takkan berubah lagi. Udah Mbi berangkatlah katanya. Udah aman aku. Aman melangkah pucuk dunia ini. Terakhir Bu, tolong renungkan. Ini terakhir serius kesimpulan. Tolong renungkan. Ya, ada sebuah cerita. Ini ayam. Kita anggap ayam Sukadana. Ayam ini lagi berkumpul. Ayam ini ngomong deh karena cucung ini tadi bertanya ngai endong, bertanya ngagi neneng. Katanya, mak ngapa sangkan manusia tu banyak nian namanya. Surang pacak 2, pacak 3 namanya belum pula ditambah pangkat. Abdullah dipantau bedol, dipantau dol, ditambah MM, ditambah insinyur, ditambah haji, ditambah dokteran 10. Sedangkan kita ni mak nama kita cuma siko. Seluruh di dunia ini nama kita ni cuma siko. Nama kita adalah ayam. Kata ayam tadi merotes, bertanya dengan endonga. Apa jawab endonga tadi? Nak, memang itulah katanya kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kita di atas muka bumi ini, nama kita cuma satu adalah ayam. Akan tetapi nak, nanti pada hakikatnya semua itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu meninggal dunia, maka nama manusia itu berubah menjadi semuanya satu, drastis satu. Kalau manusia itu meninggal dunia, maka namanya langsung berubah bernama mayat. Makanya satu kita jenguk, dia berdiagi kita mana dia dokterandes sianu langsung mana mayat tu, ya langsung berubah. Ya, udah itu nak manusia itu. Ya, manusia itu yang dia bangga dengan pangkat dan jabatan. Ia tahan mencari pangkat dan jabatan, mencari harta banyak. Ia tahan meninggalkan ibadah. Ia tahan meninggalkan sholat. Ia takut dengan tetangga, sanggup melaksanakan dosa. Harta yang dicarinya itu, nah katanya pas dia meninggal nanti itu semuanya tinggal. Yang dibawa cuman yaitu satu kendaraan yang milik bersama, sopirnya 4, kemudian penumpang 1, dan itu adalah kendaraan panggil angker di dunia. Apa namanya? Kerenda. Nah katanya warnanya cuma 2. Apa warnanya? Siko hijau, yang kedua hitam. Ucapan di dalam itu tulisannya bukan Pajero, bukan Alphard, bukan Innova. Tulisannya tidak lain adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan di sebelahnya ada Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangankan seorang orang umum, aku ustadz baik denda, aku dititipi di rumah itu aku banyak ucapan. Nedo sanggup aku kan. Nah, itu. Kemudian katanya manusia itu walaupun rumahnya bagus, semuanya bagus seperti bak istana, akan tetapi ketika ia meninggal dunia, maka dia akan kembali ke tempat yang satu, dan satu itu tidak lain yang paling bawah, dan itu adalah kuburan. Ya, kuburan. Siapa nak katanya ia sanggup manusia itu walaupun dia belaga, walaupun dia cantik, walaupun dia lolok jema luar negeri, kalau lakinya mati, siapa dia ia sanggup nungguinnya surang. Anian. Anian. Nah dia Kak Yunus. Nah ini pula dia kan. Berdecis pula cis katanya dia bergerak, asalnya melompat lewat tangga asalnya. Nah kata ayam tadi, sementara itu nak katanya kita ini
setelah kita mati meninggalkan dunia ini, maka secara drastis kita sampai kepada hakikatnya, nama kita itu baru timbul menjadi banyak. Siapa namanya? Ayam panggang, ayam semur, sop ayam, ayam penyet, ayam geprek, ayam sop ayam. Itu namanya banyak langsung, Pak. Dan tempat kita jauh lebih mulia daripada manusia yang tidak membawa amal soleh. Kalau kita ditempatkan pada tempat yang mulia, pada tempat yang tinggi, yaitu di rumah makan 4L, rumah makan sederhana, rumah makan cambai, rumah makan padang. Tergeletaklah nak, katanya aurat kita itu, balong kita itu dikuning-kuningi dikit, dari kelas presiden sampai rakyat jelata galak gigit aurat kita. Ibu kalau laki mati galak gitu gigit balongnya. Itulah berharganya, Bu. Maka binatang itu kalau dia mati berharga, semuanya berharga. Apa namanya? Puput. Oh, lagi selesai bergebut kan? Tainya berharga tidak? Berharga tainya untuk pupuk. Nah, itu. Nah, ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, maka oleh sebab itu melalui cerita ini jangan sampai kita tidak bisa memaknai kalau kita tidak ibadah berarti kita sama dengan orang. Sekali lagi, bias-bias. Kalau kita tidak ibadah, berarti kita sama dengan orang. Nah, terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, mari saya mengajak jauh-jauh dari kota Pagar Alam bersama kanda saya Yunus ini, ya. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita jaga iman, Pak. Yang terpenting adalah kita jadi contoh buat anak cucu dan keturunan kita. Alangkah sedih kita, Pak. Banyak kejadian Mbak ini di mana-mana, bukan saja di Badak kami. Banyak kejadian ini, banyak mengaku agama Islam. Sedih kita melihatnya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, apakah ayah atau ibunya mandikannya dia tahu, nyembayangkannya dia tahu, doakannya dia tahu, malah ngajung jemu lain. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu hadirin sekalian, 3 tahun saja orang tua kita mengasuh kita, pasti kita meneteskan air mata, begitu hebat perjuangan orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan hormatilah kedua orang tuamu. Sebesar apapun pengorbanan kita kepada kedua orang tua, tidak akan mampu membalas setetes darah yang jatuh ke bumi dan nyawanya dipertaruhkan untuk melahirkan kita. Maka begitu banyak menyedihkan, seolah-olah kita bayangkan orang tua kita, ia meninggal dunia, ia hanya sekali berpesan kepada anaknya, nak tolong mandikan aku 1 kali saja, nak tolong solatkan aku sekali saja, nak tolong antarkan aku sekali saja, nak tolong doakan aku. Yang sudah bertahun-tahun kita bahkan dinikahkan, bahkan anak kita minta dipelihara dengan orang tua, kita sekali saja melaksanakan perintah yang sangat sepele itu kita tidak mampu. Hanya jangan tersinggung, bukan jemo sini, jemo di badaka kami. Amun di sini jemonyo pacak gale, yakin. Dari aura-aura ini kelihatan, saya doakan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibu-ibu, bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kalau nanti kita semuanya sudah ada di dalam surga, kamu heran, mana Ustadz Effendi ini, mana Kak Yunus nih, mana panitia ngagi bapak-bapak di depan nih, di depan. Kamu jangan heran, tolong dicari, kami pada di surga VIP. Amin ya robbal. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau ceramah saja kira-kira kurang panjang, silakan undang. Selipat di bawah jambat, bujang bekurung menanam serai, batan upat nedonak buat, lambat laun kita bercerai. Benar nedong? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau bapak-bapak nak umur panjang, jangan sampai niat nak berbini lagi. Setuju, Bu? Setuju?
Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan bertemu lagi pada channel. Kalau nak ibu bertemu dengan aku dalam keadaan tidur berbaring, silakan buka YouTube Ustadz Effendi PGA. Kalau di Facebook Effendi PGA dalam channel BJJ. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.